Di satu sisi, kelopak mata Molly berkedut. Sialan, Qin Chen terlalu berlebihan, dia setuju untuk memberikannya kepadanya, tetapi dia bahkan membiarkan leluhur suci sungai darah datang dan merebutnya darinya. Kekuatan Dewa Gu, ucap Molly berteriak marah, dan dengan keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan meledak ke dalam tubuh Black Tomb Zizun dalam sekejap. Liar, ucap Qian Mozun bahkan menunjukkan kecemasan. Kamu, beraninya kamu memasuki tubuhku, mencari kematian. Ucap Black Tomb Zizun meraung, dan tubuhnya berguling dan meledak, ingin menekan Molly sampai mati. Tapi Molly meraung dengan marah, tanpa rasa takut, tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan itu datang, dia selalu menelan sepenuhnya, dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Di tubuh Molly, aura tertinggi yang mengejutkan meresap keluar. Tinggalkan aku beberapa, ucap leluhur iblis Luo juga sedang terburu-buru. Qian Mozun juga terbang dengan tergesa-gesa. Khawatir Qin Chen akan terus menjarah, beberapa orang dengan putus asa melahap Black Tomb Zizun. Mereka seperti parasit, terus-menerus menyerap kekuatan di tubuh Black Tomb Zizun. Black Tomb Zizun ketakutan dan geram, tatapan ganas tiba-tiba terlintas di matanya, dan saat berikutnya, aura pembunuhan tak berujung tiba-tiba meletus dari tubuhnya, bahkan di jurang maut, daus surgawi dari dunia iblis sepertinya terpicu. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, ucap Molly dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Black Tomb Zizun ingin meledakkan dirinya sendiri. Dia sudah merasa bahwa dia tidak bisa bunuh diri, daripada dipanen oleh orang-orang ini, lebih baik meledakkan dirinya sendiri dan bertarung sampai mati satu persatu. Namun, Qin Chen, yang tidak bergerak, mencibir saat melihat ini. Pohon iblis 10.000 dunia didesak, bergemerincing, dan tentakel pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung membungkus Black Tomb Zizun sepenuhnya. Segera setelah pohon iblis 10.000 dunia keluar, kekuatan terkonsentrasi gila dari Black Tomb Zizun langsung tertusuk seperti bola kempes. Pada saat yang sama, Lord of Abyss Demon, Wanling Mozun, bergerak bersama. Raungan keras datang, mengguncang dunia. Bagaimana mungkin Black Tomb Zizun dapat menahannya ketika beberapa orang kuat tertinggi bergabung? Dia mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya terkoyak dan meledak secara langsung. Energi darah melonjak, dan aura leluhur suci sungai darah naik dengan liar. Akhirnya, setelah menyerap esensi darah dari iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, aura leluhur suci sungai darah akhirnya menembus ke alam tertinggi. Di langit, sepertinya ada awan darah kental. Kamu bajingan, apakah kamu benar-benar memulihkan tingkat kultivasi tertinggimu? Gumam leluhur iblis Luo memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Untuk memulihkan basis kultivasi tertinggi, dia tidak tahu berapa banyak dia membayar di dunia iblis ini. Tanpa diduga, leluhur sungai darah juga pulih, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Di sisi lain, aura tertinggi yang mengerikan juga merasuki tubuh Molly. Awalnya, Molly sudah menjadi orang kuat tingkat tertinggi setengah langkah. Setelah melahap sumber iblis dari Black Tomb Zizun, Molly akhirnya melangkah ke alam tertinggi. Namun, alam tertinggi tidak mudah diterobos. Untuk sepenuhnya menjadi yang tertinggi, Molly membutuhkan banyak kekuatan asli. Jika tidak, dia hanya akan terjebak di alam puncak tertinggi setengah langkah. Tidak hanya Molly, aura dari Qian Mozun juga mengalami terobosan. Begitu Black Tomb Zizun jatuh, banyak orang merasa puas. Pada saat yang sama, iblis tertinggi jatuh, dan daus surgawi dari dunia iblis meraung dalam. Sekejap, dan seluruh daus surgawi tampak bersorak dan dipulihkan. Kekuatan misterius muncul dari tubuh Black Tomb Zizun, mengandung aura kematian, seolah-olah hendak memasuki siklus kematian khusus. Hah! Kekuatan reinkarnasi di dunia bawah. Gumam Qin Chen mengerutkan kening ketika dia merasakan kekuatan ini. Dia ingat adegan di dunia bawah kematian di Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Setiap jiwa Master Iblis yang jatuh dalam Laut Dewa Iblis Kekacauan akan muncul di dunia bawah kematian. Ini karena gerbang reinkarnasi yang diciptakan oleh Kaisar Mayat hidup bersaing dengan seluruh dunia iblis untuk mendapatkan kekuasaan. Huff, di depan Tuan Muda ini, apakah kamu juga ingin memperjuangkan barang-barang Tuan Muda ini? Ucap Qin Chen mencibir, dan aturan kematian di tubuhnya melonjak seketika,
menelan nafas kematian setelah jatuhnya Black Tomb Zizun dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Aura kematian yang terbentuk setelah kematian Black Tomb Zizun mengerikan, tapi sekarang diserap ke dalam tubuh Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen langsung merasa bahwa aturan kematian di tubuhnya menjadi lebih tebal, dan kekuatan khusus beredar di tubuhnya, yang memberinya pemahaman baru tentang pengendalian kematian. Terlepas dari penyempurnaan, Qin Chen langsung menyingkirkan pohon iblis 10.000 dunia, dan mengangkat tangannya, 3 orang kuat, Lord of Abyss Demon, Wanling Mozun, dan leluhur suci sungai darah, langsung memasuki tubuh Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen melemparkan api teratai hijau kekacauan, membakar semua petunjuk di sekitarnya menjadi kehampaan, dan mulai membersihkan medan perang sedikit demi sedikit. Ini adalah suatu keharusan, Qin Chen tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun untuk dirinya sendiri, dan akhirnya ditemukan oleh iblis. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat membersihkan medan perang. Di langit yang jauh, Eroyuan Zizun merasakan napas yang melonjak di atas jurang, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ada iblis tertinggi, yang telah jatuh. Tidak mungkin Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun kan? Saat ini, kemarahan di hati Eroyuan Zizun belum pernah terjadi sebelumnya, akan merepotkan jika Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun benar-benar jatuh. Jika leluhur Yuan Mo mengetahuinya, dia pasti akan meretas dirinya sendiri sampai mati. 2 master tertinggi dari klan iblis mengikutinya, tetapi mereka semua dibunuh oleh seseorang. Apa gunanya menjadi patriark dari klan iblis abisal? Sialan, siapa itu? Pada saat ini, kepanikan dan kemarahan di hati Eroyuan Zizun belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia bergegas menuju tempat Qin Chen dengan gila-gilaan, dan lapisan kehampaan langsung robek, dan jurang maut tidak dapat menghentikan sosoknya yang seperti kilat. Semuanya, Eroyuan Zizun akan segera datang, cepat keluar dari sini. Di area meteorit, setelah membersihkan medan perang, Qin Chen merasakan niat membunuh di kehampaan yang jauh, wajahnya sedikit berubah, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit dalam sekejap. Molly, Qian, ayo pergi juga. Ucap leluhur iblis Luo juga buru-buru menyingkirkan formasi kekacauan. Mengambil Molly dan Qian Mozun untuk mengikutinya dalam sekejap. Molly, pisahkan klon dan pergi ke arah itu. Terbang di udara, Qin Chen menunjuk ke suatu tempat di kejauhan dan berteriak dengan dingin. Ini aku lagi. Sudut mulut Molly berkedut, kenapa dia yang melakukan pekerjaan setiap saat. Wajahnya jelek, tapi dia tidak banyak bicara, dan langsung melemparkan klon Gu asli, dan dengan cepat pergi ke arah yang dikatakan Qin Chen, tapi matanya sangat jelek. Qin Chen, di sisi lain, melarikan diri ke arah yang berlawanan dari sosok itu. Melihat arah yang dijarah Qin Chen, leluhur iblis Luo tiba-tiba berubah warna, dan berkata, "Nak Qin Chen, arah yang kita tuju sekarang sepertinya salah." Dia menemukan bahwa arah terbang Qin Chen ternyata adalah arah mereka datang sebelumnya, dan itu adalah tempat di mana nafas Eroyuan Zizun berasal. Dengan cara ini, bukankah mungkin untuk bertemu dengan Eroyuan Zizun yang datang? Ikuti aku jika kamu ingin hidup, keluarlah jika kamu tidak ingin hidup. Kata Qin Chen tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia mendengus dingin. Wajah leluhur iblis Luo menjadi hijau. Dia diberi pelajaran oleh anak laki-laki seperti itu. Ini sangat memalukan. Dia menyeringai dan mengepalkan tinjunya, ingin berbalik dan pergi. Tetapi setelah melalui begitu banyak pengalaman, leluhur iblis Luo juga melihat bahwa Qin Chen adalah anak yang sangat cerdik, dan dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang mencari kematian. Tuan Luo, berhenti bicara omong kosong dan ayo pergi. Ucap Molly menepuk pundaknya untuk mengungkapkan pemahamannya. Wajah leluhur iblis Luo tampak jelek, dan dia hanya bisa pergi dengan Molly, mengutuk dalam hatinya. Sekelompok orang terbang dengan cepat, tetapi segera, leluhur iblis Luo merasa lega, karena dia menemukan bahwa arah kepergian Qin Chen tidak lurus sepanjang arah pihak lain sebelumnya, tetapi sebuah radian. Posisi di mana Eroyuan Zizun terbang muncul. Dengan cara ini, setidaknya dia tidak akan bertemu langsung dengan Eroyuan Zizun. Sudah hampir sampai, ucap Qin Chen melihat sekeliling. Qin Chen mencari, dan tiba-tiba matanya berkilat, dan dia melihat meteorit besar di kejauhan. Ikuti aku, ucap Qin Chen, sosoknya berkedip,
dan beberapa orang segera bersembunyi di balik meteorit, menahan napas. Apakah ini baik? Hati leluhur iblis Luo dan yang lainnya semuanya terangkat dalam sekejap. Sudah berakhir, ini sudah berakhir, ini sudah benar-benar berakhir sekarang. Saya pikir Qin Chen punya ide bagus, tapi dia jelas mencari kematian. Itu benar-benar karena mereka terlalu dekat dengan Ero Yuan Zizun, dan tempat pertemuan keduanya tidak jauh. Dengan basis kultivasi Ero Yuan Zizun, selama dia melepaskan indera ilahi yang kuat untuk dengan sengaja memindai, kemungkinan menemukan mereka sangat besar. Untuk sesaat, hati semua orang terangkat, gemetar ketakutan. Mo Ye, apakah Anda yakin bahwa Ero Yuan Zizun tidak akan menemukan kita? Ucap Qin Chen bertanya kepada Lord of Abyss Demon dengan mata serius. Tuan, jangan khawatir, orang itu, Ero Yuan Zizun, selalu peduli dengan kepalanya dan tidak peduli dengan ekornya. Dia tidak akan mengira kita bersembunyi di dekatnya. Dengan karakternya, jika dia menemukan bahwa Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun telah jatuh, saya khawatir dia akan menjadi gila dan tidak peduli dengan hal-hal lain di sekitarnya. Ucap Lord of Abyss mencibir. Saya harap begitu, kata Qin Chen diam-diam. Di kejauhan, aura Ero Yuan Zizun semakin dekat, dan bahkan sosok yang mengerikan itu bisa terlihat samar-samar. Hati Qin Chen tiba-tiba terangkat. Dengan keras, dia melihat sosok Ero Yuan Zizun bergegas melintasi kehampaan ribuan mil di depan mereka. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Dia melewati Qin Chen dan yang lainnya secara langsung, dan dengan panik bergegas menuju medan meteorit. Ero Yuan Zizun begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, dia menghilang dari persepsi Qin Chen. Apakah ini sudah berakhir? Gumam Molly dan yang lainnya tertegun sejenak, menjulurkan kepala dari balik meteorit dengan wajah kusam. Pada saat ini, kebisuan di hati Molly dan yang lainnya tak terlukiskan, dan mereka bahkan sangat meragukan identitas Ero Yuan Zizun. Bukankah ini terlalu bodoh? Tidak peduli seberapa percaya diri dia, setidaknya dia harus menggunakan indera spiritualnya untuk memahami daerah sekitarnya. Bagaimana bisa ada alasan untuk bergegas secara langsung? Bagaimana leluhur Yuan Mo menjadikannya patriark? Untuk menjadi patriark klan, belum lagi kekuatan luar biasa, setidaknya mereka harus cerdik, tetapi di sepanjang jalan, Ero Yuan Zizun memberi mereka perasaan bahwa dia sembrono, dan dia hanyalah seorang idiot. Ayo pergi. Setelah Ero Yuan Zizun pergi, Qin Chen tidak berhenti sama sekali. Matanya berkilat, dan dia membawa semua orang pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di luar susunan ruang besar di luar lautan bunga kehampaan. Di sini lagi, kelopak mata Molly berkedut, dan dia sedikit terkejut. Dia mengerti pikiran Qin Chen saat ini. Dia harus mengatakan bahwa Qin Chen sangat licik sehingga dia berlari kembali ke sini lagi. Dan di sini, Ero Yuan Zizun telah mencarinya sebelumnya, dan kemungkinan untuk kembali menjadi sangat rendah. Mungkin beberapa pria yang cerdas dan kuat tidak akan melepaskan kemungkinan apapun, tetapi Molly menduga bahwa dengan otak dari Ero Yuan Zizun, dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Cepat? Kenapa kamu tidak cepat dan mengatur susunan teleportasi ruang angkasa lain? Apa yang masih kamu lakukan? Ucap Qin Chen mencibir kepada leluhur iblis Luo. Kelopak mata leluhur iblis Luo melonjak liar. Berharap dia bisa menyemprot Qin Chen sampai mati di tempat, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pelayan? Apa? Tidak mau keluar dari sini. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Orang-orang ini terlalu mengkhawatirkan, jika bukan karena Qin Chen tidak ingin mereka ditangkap oleh Ero Yuan Zizun dan mengekspos dirinya, dia tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Hong Huang Zulong juga mendengus dingin, leluhur Luo tua, jangan berlama-lama di sini. Nak Qin Chen memintamu melakukan sesuatu, lakukan saja dengan cepat, membuang-buang waktu hanya mengolok-olok hidupmu sendiri. Setelah sekian lama pengalaman, kalau dipikir-pikir, kamu juga tahu kemampuan anak laki-laki itu. Leluhur iblis Luo melirik mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menembak dengan cepat, dan batu formasi jatuh satu persatu, dan dengan cepat diatur. Dan pada saat ini, Ero Yuan Zizun akhirnya mencapai posisi zona meteorit. Dia langsung memasuki bidang meteorit.
Merasakan nafas di sekelilingnya, wajah Ero Yuan Zizun akhirnya berubah, dan otot-otot di wajahnya bergetar. Itu adalah nafas dari yang tertinggi yang jatuh. Dia mengangkat tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya terus melonjak. Itu adalah nafas dari Black Tomb Zizun. Hatinya tenggelam, karena dia tahu bahwa Black Tomb Zizun pasti sudah mati. Jika tidak mungkin nafas seperti ini tetap ada. Ngomong-ngomong, di mana Balrog Zizun? Gumam Ero Yuan Zizun buru-buru mengirim pesan dengan gemetar. Dia ingin tahu apakah Balrog Zizun masih hidup atau mati. Sekarang Black Tomb Zizun pasti sudah mati, tetapi Balrog Zizun tidak mungkin mati. Namun, tidak peduli bagaimana dia berkomunikasi, Balrog Zizun tetap diam. Aku tidak percaya, suara Ero Yuan Zizun bergetar. Apakah Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun telah jatuh? Apakah kedua orang ini babi? Jatuh begitu mudah. Siapa ini? Siapa sebenarnya? Ero Yuan Zizun meraung ke langit, benar-benar marah, dan raungan menggelinding keluar ke segala arah. Saat ini, keterkejutan dan kemarahan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Di kejauhan, di luar susunan sisa ruang di luar lautan bunga yang hampa, arai teleportasi ruang leluhur iblis Luo akhirnya dipasang kembali. Pada saat ini, gemuruh guntur datang dengan panik dari kejauhan. Qin Chen melihat ke kejauhan, dan tempat ini sangat jauh dari tempat itu, tetapi fluktuasi aturan masih datang, dan raungan besar membangkitkan jalan surga ke arah ini, dan Qin Chen bisa melihatnya di matanya. Senyuman muncul di sudut mulut Qin Chen, apakah orang ini benar-benar idiot? Dia masih berteriak saat ini, bukankah dia takut kita akan mengetahui lokasinya? Qin Chen tertawa, orang dari klan iblis abisal ini terlihat sangat bodoh. Molly juga terdiam, itu tidak terlalu bodoh, masih terlalu bodoh, memanggilnya idiot dianggap sebagai pujian. Molly bahkan tidak mengerti bagaimana orang itu menjadi patriark dari klan iblis abisal dan berkultivasi ke tingkat seperti itu. Qin Chen sedikit mengangguk, itu benar, tapi bagus untuk menjadi bodoh. Jika dia tidak bodoh, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh dua master tertinggi, dan bahkan mendapatkan panen besar. Ayo pergi, ucap Qin Chen tersenyum, dan dengan jentikan sosoknya, dia langsung memasuki formasi teleportasi ruang angkasa yang besar, dan leluhur iblis Luo dan yang lainnya juga melangkah ke dalamnya satu demi satu. Saat berikutnya, dengan ledakan, formasi diaktifkan, dan sekelompok orang menghilang dalam sekejap, dan kemudian formasi tersebut juga meledak, berubah menjadi tampilan yang rusak. Mengambang bersama dengan pecahan dari formasi yang rusak sebelumnya, dan tidak ada perubahan. Dan di area meteorit, setelah Ero Yuan Zizun meraung, dia dengan cepat merasakan kepergian avatar Molly, dan mengikutinya. Aku harus membunuh bajingan itu. Gumam Ero Yuan Zizun dengan marah. Dalam kehampaan lain di luar jurang, Qin Chen dan rombongannya muncul seketika, dan kemudian mengintai langsung di atas meteorit terbang. Dengan deru, mereka mengikuti meteorit itu dan menghilang ke langit yang luas. Setelah sekitar setengah dupa, Molly berkata dengan suara yang dalam, klon saya itu telah jatuh lagi. Tetapi pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan tanah jurang, langsung memasuki alam iblis Dewa Meteor, dan kemudian dengan cepat meninggalkan alam iblis Dewa Meteor di sepanjang jalan di alam iblis Dewa Meteor. Memasuki langit berbintang yang luas di dunia iblis. Akhirnya lolos. Seluruh kelompok menghela nafas lega. Ero Yuan Zizun bukanlah leluhur Yuanmo. Sekarang mereka telah memasuki dunia iblis yang luas. Ero Yuan Zizun tidak dapat berintegrasi dengan jalan surgawi dari dunia iblis seperti leluhur Yuanmo. Jika dia ingin menemukan mereka di dunia iblis yang luas, itu sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Qin Chen juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Meskipun leluhur Yuanmo telah pergi, mereka masih dalam bahaya selama leluhur Yuanmo kembali. Anda harus membuat diri Anda aman sesegera mungkin.